Kamu lulus sekolah 12 tahun, dapat ijazah tapi nggak tahu cara baca rekening koran sendiri. Ini bukan salah kamu, sistem memang tidak dirancang untuk itu. Survei OJK mencatat mayoritas masyarakat Indonesia tidak punya tabungan darurat. Mereka bukan malas dan bukan bodoh. Mereka memang tidak pernah diajarkan caranya. Bayangkan ini, kamu hafal rumus Pythagoras, kamu bisa bahas fotosintesis, tapi saat tagihan kartu kredit datang, kamu bingung harus mulai dari mana. Untuk memahami kenapa ini terjadi, kita perlu mundur ke abad ke-19. Di sana tersimpan jawaban yang tidak pernah diajarkan di kelas manapun. Sistem pendidikan modern lahir dari revolusi industri. Pabrik-pabrik besar butuh pekerja yang disiplin, patuh, dan datang tepat waktu, bukan investor yang cerdas finansial. Model pendidikan Prusia, yang menjadi cetak biru sekolah di seluruh dunia, dirancang bukan untuk membebaskan pikiran, tapi untuk menciptakan tenaga kerja yang bisa dikomando. Kurikulum sekolah dari dulu fokus pada 3 hal: baca, tulis, dan hitung. Cukup untuk bekerja, tapi tidak cukup untuk membangun kekayaan jangka panjang. Ketika sistem sekolah dibentuk, saham, obligasi, dan reksadana belum ada dalam kosakata umum. Sekolah tidak pernah diperbarui untuk menghadapi dunia finansial modern. Bayangkan pabrik besar di tahun 1850. Para pemilik modal tidak butuh karyawannya paham saham atau investasi. Mereka butuh orang yang mau digaji dan terus bekerja. Ironisnya, pelajaran matematika yang ada pun tidak mengajarkan cara menghitung bunga utang, cicilan KPR, atau return investasi. Itu bukan kelalaian, itu pilihan desain kurikulum. Generasi demi generasi mewarisi bukan harta, tapi kebiasaan finansial yang salah. Orang tua yang tidak paham uang, mendidik anak yang juga tidak paham uang. Siklus ini bukan takdir. Ini hasil dari sistem yang belum berubah selama 150 tahun, sementara dunia finansial sudah berevolusi ribuan kali lipat lebih cepat. Bahkan negara-negara maju pun terlambat menyadari ini. Amerika Serikat baru mulai mandatkan pendidikan finansial di sekolah pada awal 2000-an, dan hasilnya belum merata. Di Indonesia, pelajaran ekonomi di SMA ada, tapi isinya teori makroekonomi. Bukan cara bikin anggaran bulanan, atau kenapa menabung di bawah bantal itu berbahaya. Jadi apa yang seharusnya diajarkan? Banyak sekali. Dan mulai dari sini, kita bongkar satu persatu pelajaran finansial yang tidak pernah kamu dapat di bangku sekolah. Pelajaran pertama yang hilang, budgeting. Tanpa anggaran, bukan kamu yang pegang kendali uangmu, tapi emosi dan impuls belanja yang pegang kendali setiap saat. Berbagai riset menunjukkan mayoritas pemenang loter bangkrut dalam 3-5 tahun. Bukan karena boros, tapi karena tidak punya sistem untuk mengelola uang besar. Pelajaran kedua, compound interest, bunga berbunga. Para ahli finansial menyebutnya keajaiban dunia ke-8, tapi tidak ada guru yang pernah jelaskan konsep ini ke kamu. Kalau kamu invest 500.000 per bulan mulai usia 22, dengan return 10% per tahun, di usia 55 kamu bisa punya lebih dari 1,7 miliar, hanya dari konsistensi dan waktu. Tapi waktu adalah musuh yang tidak kelihatan. Setiap tahun kamu tidak mulai berinvestasi, potensi keuntungan itu ikut menghilang, dan tidak bisa pernah dikembalikan lagi. Pelajaran ketiga, utang baik versus utang buruk. KPR untuk aset yang nilainya naik itu sangat berbeda dengan utang kartu kredit untuk beli barang konsumtif yang nilainya langsung turun. OJK mencatat total outstanding pinjaman konsumtif Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah. Sebagian besar adalah utang yang tidak menghasilkan nilai apapun bagi peminjamnya. Pelajaran keempat, dana darurat. Aturannya sederhana, simpan 3-6 kali pengeluaran bulananmu di tempat yang liquid dan aman. Ini tameng pertama dari krisis finansial. Survei OJK 2022 menemukan mayoritas masyarakat Indonesia tidak memiliki dana darurat sama sekali. Artinya, satu bencana kecil sudah cukup untuk menghancurkan kondisi keuangan mereka. Pelajaran kelima, inflasi. Uang 100.000 hari ini tidak sama nilainya dengan 100.000 20 tahun lagi. Menyimpan uang tanpa investasi sama dengan membiarkan asetmu terkikis perlahan. Rata-rata inflasi Indonesia dalam 10 tahun terakhir sekitar 3-4% per tahun. Uang yang kamu simpan tanpa dikelola, berkurang nilainya setiap hari tanpa kamu sadari. Pelajaran keenam, pajak dan literasi hukum dasar. Apakah kamu tahu bedanya PPh, PPN, BPHTB? Mayoritas orang dewasa tidak tahu, padahal itu berdampak langsung ke kondisi keuangan mereka. Pelajaran ketujuh, asuransi, bukan untuk orang kaya saja. Satu kejadian medis besar tanpa proteksi bisa menghapus tabungan yang kamu kumpulkan bertahun-tahun dalam hitungan beberapa hari. Pelajaran kedelapan, mindset finansial. Orang kaya tidak hanya bekerja untuk uang, mereka membangun sistem di mana uang yang bekerja untuk mereka. Ini strategi nyata yang bisa dipelajari. Pelajaran kesembilan, investasi pasif. Kamu tidak harus jadi trader yang menatap layar seharian. Reksadana indeks bisa tumbuh sendiri tanpa harus kamu pantau setiap saat.
Dan pelajaran ke-10 yang sering dilupakan, nilai waktu uang. 1 juta hari ini lebih berharga dari 1 juta tahun depan, karena hari ini bisa langsung bekerja untukmu. Tapi ini yang jarang dibahas, ada pihak yang diuntungkan dari ketidaktahuan finansialmu. Dan mereka bukan orang asing. Mereka sudah ada di dalam kehidupanmu sehari-hari. Bank menghasilkan triliunan rupiah dari nasabah yang tidak paham cara kerja bunga. Kartu kredit dengan bunga hingga 26% per tahun jauh lebih menguntungkan penerbitnya daripada pemegangnya. Industri iklan menghabiskan ratusan miliar untuk memengaruhi cara kamu membelanjakan uang. Tapi tidak ada satupun yang mengajarimu cara mempertahankan uang itu tetap di tanganmu. Negara-negara dengan literasi finansial tertinggi di dunia, seperti Denmark, Norwegia, dan Finlandia, secara eksplisit memasukkan pendidikan keuangan pribadi ke dalam kurikulum wajib mereka. Dan hasilnya terlihat jelas, tingkat tabungan rumah tangga negara-negara itu salah satu tertinggi di dunia. Mereka tidak lebih kaya secara bawaan, mereka hanya lebih terdidik secara finansial. Riset OECD menemukan korelasi langsung, negara dengan tingkat literasi finansial tinggi memiliki utang rumah tangga yang lebih sehat dan tingkat kemiskinan yang konsisten lebih rendah. Lalu apa yang bisa kamu lakukan mulai sekarang? Mulai dari hal paling sederhana, catat semua pengeluaranmu selama 30 hari, bukan untuk menghukum diri, tapi untuk mengenal kebiasaanmu. Langkah kedua, terapkan aturan 50 kebutuhan 20. 30% untuk keinginan, 20% untuk tetap konsisten dari nominal kecil. Langkah ketiga, mulai investasi hari ini, bukan nanti. Reksadana pasar uang bisa dimulai dari 10.000. Yang penting bukan jumlahnya, tapi kebiasaan yang kamu bangun dari sana. Investasi terbaik yang bisa kamu lakukan hari ini bukan hanya di saham, tapi di pengetahuanmu sendiri tentang uang. Baca 1 buku, tonton 1 video, dan mulailah dari sini. Kalau video ini membuka matamu, subscribe ke channel ini, karena setiap minggu ada konten seperti ini yang bisa mengubah cara kamu melihat uang, karir, dan masa depanmu.